Oke, jumpa lagi di edisi kedua RP Bersuara, masih seputar apa yang disampaikan oleh beberapa media dan khususnya Andre Dermawan. Ya, saya ingin memberikan sebuah edukasi kepada Andre Dermawan supaya Andre Dermawan tidak lagi melakukan sebuah manipulasi informasi, sebuah destruktif informasi, sebuah penyebarluasan berita-berita yang hoax kepada masyarakat sehingga masyarakat melihat negatif kepada kepala daerah. Apakah benar? Apakah resmi kenaikan 49 Bapak Gubernur? Oke. Di dalam sebelum Bapak Gubernur menjadi gubernur, beliau sudah melaporkan, itu sudah dilaporkan di KTU ya, ada kurang lebih 700 miliar harta kekayaan Bapak Gubernur, di mana ada uang deposito, di situ ada emas, di situ ada kendaraan, di situ ada aset berupa aset yang bergerak dan tak bergerak, ya, dan lain sebagainya. Di situ sudah dilaporkan. Jika kemudian itu menjadi sebuah pelanggaran, ada kejanggalan di situ, maka tentunya Bapak Gubernur tidak bisa menjadi gubernur pada hari ini. Nah, jika kita bicara 17 miliar, ya, aset Bapak Gubernur, kekayaan Bapak Gubernur, kemudian dalam setahun bisa naik ke 49, itu hal normal. Dari deposito misalkan 50% itu adalah sebuah deposito obligasi dan saham dari Bapak Gubernur. Maka jika saya hitung dari 5-7% kenaikan per tahun, maka Bapak Gubernur bisa mendapatkan 21 miliar. Angka 21 miliar hanya untuk 350 miliar dari anggarannya yang berupa obligasi, saham, dan berupa kas, dan seterusnya. Itu pertama. Kemudian kedua, jika itu berupa emas, ya minimal 1 kilogram yang dipunyai Bapak Gubernur, yang dimana kenaikan years to years sekitar 1.150.000 rupiah, 150.000 maaf saya, 150.000, maka dalam setahun Bapak Gubernur mendapatkan 1,5 miliar kenaikan dari emas yang dimiliki oleh Bapak Gubernur. Rumah atau properti, tanah dan seterusnya. Jika 20% year on year ya, kenaikannya dari tahun 2004 ke tahun 2025, itu maka ada sekitar dari 300 miliar properti Bapak Gubernur, yang 700 tadi, 300 miliar properti, maka kurang lebih 60 miliar pendapatan Gubernur naik dalam 1 tahun. Kemudian usaha, istri mungkin, anak dan lain-lain, yang saya tidak bisa hitung, saya tidak tahu. Saya bukan seperti ahli nujumnya Andre Dermawan yang dia tahu ya, sebelah tahu. Itu pasti akan naik. Karena tentunya mungkin istrinya punya usaha, mungkin anaknya juga sudah bekerja dan sebagainya, itu akan terakumulasi di dalam laporan LHKPN. Kemudian pengeluaran dari istri, dari anak Bapak Gubernur, dikarenakan mereka sudah punya usaha, sudah punya gaji, maka tentunya tidak ada beban lagi akan dikeluarkan Bapak Gubernur, sehingga itu akan menambah dari selisih angka kewajaran dari kenaikan 49 miliar. Jika saya totalkan dari semua selisih, saya hitungan kasar saya ini, secara pribadi saya hitungan kasar saya, maka Bapak Gubernur bisa mendapatkan kurang lebih hampir 100 miliar. Harusnya. Logika dihitung hampir 90 miliar logika dihitung. Ya. Kalau angka yang di luar dari istri, penghasilan, maka kurang lebih Bapak Gubernur bisa mendapatkan sekitar 83 miliar. Bukan 49 miliar. Ini hitungan kasar saya berdasarkan hasil dari kekayaan Bapak Gubernur sebesar 700 miliar sebelum jadi gubernur. Lanjut. Kalau kita bicara secara ilmiah, ilmu ekonomi, persentase pertumbuhan logis dari gubernur, jika rasio kenaikan 49 miliar dari total kekayaan gubernur 700 miliar, maka dalam setiap tahun dia mendapatkan nilai 7% kenaikannya, dan itu dianggap angka yang wajar. Karena bicara obligasi tadi 5-7% ya. Jika perbandingan investasi ya, angkanya 7% setara dengan imbang hasil ya, year on years yang aman dan konservatif seperti obligasi, suku bunga, reksadana, dan pendapatan tetap, maka dianggap bahwa penghasilan gubernur kenaikannya sekitar 49 miliar dari total kekayaan gubernur 700 miliar bisa dianggap wajar. Ya. Kemudian jika kita lihat dari efek ya, perputaran uang ya, uang mencari uang ya, atau uang menghasilkan uang.
atau yang disebut dengan bahasa munanya compound interest. Maka dari total kekayaan Bapak Gubernur 700 miliar, itu uang akan bekerja sendiri menghasilkan pendapatan besar tanpa gaji dan bisa mendapatkan kurang lebih 49 miliar, bahkan di atasnya bisa. Bapak Gubernur tidak perlu melakukan korupsi. Jika uang mencari uang, nggak perlu lagi melakukan korupsi karena uang itu lebih dari 49 miliar bisa didapatkan dari kekayaannya 700 miliar. Kemudian untuk kita menganalisa dari uang mencari uang ini, pertama deposito, supaya membuktikan analisa saya tadi. Pertama deposito dan obligasi dari 700 miliar, maka instrumen aset tetapnya misalnya 700 miliar dengan bunga 5 sampai dengan 7%, maka Bapak Gubernur bisa mendapatkan 35 sampai dengan 49 miliar per tahun. Jika itu masuk dalam saham dan properti, dapat dengan mudah mencapai angka 49 miliar. Kalau saham, properti dan seterusnya itu yang berjalan terus, terjadi naik perputarannya, maka bisa mendapatkan 49 miliar. Kemudian ketiga, jika apresiasi nilai aset kenaikan harga tanah ya, tanah beliau atau nilai saham yang dimiliki ya oleh gubernur itu, otomatis akan menaikkan total kekayaan di LHKPN ya. Akan naik dengan sendirinya. Jika Pak Gubernur tidak naikkan, maka itu menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa tetap kekayaan gubernur? Itu angka yang tidak wajar kalau Pak Gubernur tidak naik. Oke. Apakah rasional kenaikan 49 miliar LHKPN Bapak Gubernur sebagai pejabat dengan tidak mengambil gaji? Selama ini kan isunya bahwa beliau tidak mendapatkan gaji, dia tidak mengambil rumah jabatan, dia tidak ambil makan minumnya, dia tidak ambil perjalanan dinasnya dan lain sebagainya. Apakah normal dengan kenaikan itu? Sangat normal. Jika total asetnya itu diakumulasi, misalkan keuntungan dari bisnis pribadi yang sah sebelum gubernur menjadi kepala daerah. Bisa, sah itu ya. Sebelum gubernur menjadi kepala daerah mendapatkan keuntungan itu sah. Kemudian hasil investasi, saham, reksadana, obligasi, dan lain sebagainya, Bapak Gubernur sah jika mendapatkan keuntungan tanpa mendapatkan gaji. Oke, sekali lagi saya dapat katakan bahwa LHKPN pejabat tidak hanya mencatat gaji, ingat. Jadi apa yang disampaikan oleh Andrea Dermawan, beberapa informasi di media sosial, mungkin di pemberitaan ya, saya katakan itu adalah sebuah fitnah, hoax. Itu adalah sebuah pemberitaan yang framing. Kenapa? Karena sekali lagi saya katakan LHKPN pejabat tidak hanya mencatat gaji, tetapi keuntungan dari bisnis pribadi yang sudah ada sebelum menjadi gubernur dan lain sebagainya. Kedua, hasil investasi saham, reksadana dan obligasi itu sangat sah ya untuk didapatkan oleh Bapak Gubernur tanpa gaji. Kemudian perlu diingat yang terakhir, kenaikan nilai NJOP dari tanah bangunan Bapak Gubernur yang dimiliki oleh Bapak Gubernur, sehingga itu tentu otomatis akan menaikkan ya nilai LHKPN Bapak Gubernur sampai dengan total 49 miliar. Oke. Terakhir, kapan LHKPN seorang kepala daerah dianggap tidak wajar? Atau Bapak Gubernur kapan dianggap tidak wajar? Jika 700 miliar, ya 600 sekian hampir 700 miliar yang disampaikan dalam laporan waktu dia jadi calon kepala daerah, itu adalah fiktif, tidak benar. Jika itu adalah fiktif yang disampaikan Bapak Gubernur, maka itu dikatakan pencucian uang pada saat sekarang. Tetapi kalau memang ada hartanya itu, maka otomatis harta itu setiap tahunnya akan bernilai tanpa dia harus ambil gaji. Dari hartanya itulah kemudian yang berputar ya, uang, mencari uang tadi saya katakan tadi ya. Kemudian kedua, sumber kenaikan 49 miliar dari bisnis baru ya, setelah Bapak Gubernur menjabat, itu baru bisa dikenakan ketidakwajaran. Pertanyaannya, apakah ada bisnis baru Bapak Gubernur? Atau mungkin proyek-proyek yang ada di OPD Bapak Gubernur? Saya sebagai saksi hidup, tanya aja kepala OPD itu. Bayangkan saja Bapak Gubernur mengatakan, ya, setiap kita evaluasi, hari ini saya tidak akan mau sebuah kegiatan direncanakan berdasarkan program, tapi harus kebutuhan. Bukan karena itu sebuah proyek. Kalau kita bicara bahwa membangun sesuatu hanya sebuah proyek, maka
tentunya kita mencari keuntungan. Tetapi kalau kita membangun sesuatu hanyalah sebuah kebutuhan, khususnya untuk masyarakat, maka kita pasti utamakan adalah asas manfaat dari kegiatan yang kita buat. Kemudian yang kedua, Bapak Gubernur tidak mau lagi ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremoni. Sehingga dia katakan 90% itu adalah aktualisasi APBD kita 90% untuk masyarakat. 10% baru kebutuhan pemerintah. Gubernur tidak hanya menyampaikan, menginstruksikan kepada bawahannya, tapi beliau sudah melakukan sendiri. Sebagai bukti, dana makan minum di sekretariat kalau tidak salah itu 200 juta per tahun, yang tadinya konon sampai dengan 31 miliar. Apakah tidak kagum dengan apa yang dilakukan gubernur? Apakah pantas kita sampaikan, apa kita percaya apa yang dikatakan oleh Anda Darmawan dan kawan-kawan yang memang tanda kutip membenci, menjengkel dengan gubernur, atau mungkin mereka adalah titipan-titipan, atau mungkin mereka ada kepentingan pribadi? Mari warga Sulawesi Tenggara lebih cermat melihat informasi. Jangan cepat kita melakukan justifikasi sehingga kita secara berjamaah melakukan dosa karena kita sudah melakukan fitnah. Ya, kita sudah melakukan mempercayai sebuah kebohongan. Kita sudah melakukan tuduhan kepada orang yang tidak bersalah. Demikian, salam RB Bersuara. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.